Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru inspiratif, perkenalkan nama saya Rustiana SPD. Saya guru yang mengajar di kelas 4C SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri, Kota Sukabumi. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman terbaik saya pada saat mengajar, atau orang-orang sering menyebutnya dengan istilah best practice. Tahukah para guru inspiratif bahwa salah satu tugas utama dari guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Adapun salah satu tugasnya yang tadi saya sudah sampaikan adalah mendidik. Mendidik sendiri menurut KBBI artinya proses mengubah sikap dan perilaku seseorang. Nah, dalam mengubah sikap seseorang tentu saja diperlukan sebuah pembiasaan. Pembiasaan diri artinya adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. Karena dilakukan secara berulang-ulang, maka diperlukan sebuah sistem kendali yang dapat mengawasi dan mengevaluasi untuk memastikan tujuan pembiasaan tersebut tercapai. Sistem kendali yang digunakan oleh saya sebagai pendidik dalam mencapai tujuan pembiasaan tersebut adalah sistem reward dan punishment. Nah, selanjutnya, apa sih latar belakang saya melakukan best practice ini? Latar belakang saya melakukan pembiasaan perubahan perilaku dengan sistem reward and punishment adalah adanya siswa yang masih ada yang melanggar kesepakatan atau komitmen kelas. Melanggar kesepakatan atau komitmen kelas yang pernah dilakukan oleh peserta didik di kelas 4C, diantaranya adanya siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, berbicara kasar, mengejek antar teman, bertengkar. Penyebab pelanggaran tersebut salah satunya diakibatkan oleh kurangnya kontrol diri maupun kontrol di lingkungan. Untuk itu, saya sebagai guru memiliki tugas mendidik siswa, mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran sebagai bentuk kontrol lingkungan agar kegiatan pembiasaan merubah perilaku siswa dapat tercapai. Adapun inovasi atau praktik baik yang saya coba kembangkan dinamakan dengan adu poin. Untuk pembelajaran itu kita akan melakukan namanya adu poin. Adu poin. Lalu apa sih yang dimaksud dengan adu poin? Adu poin ini merupakan sebuah sistem aturan yang divisualisasikan dalam sebuah papan poin dalam bentuk Excel. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, tujuan dari adu poin ini adalah sebagai kontrol peserta didik dalam berperilaku di lingkungan, kelas, sekolah, dan dunia maya, serta di lingkungan masyarakat. Lalu, mengapa sih disebut dengan adu poin? Hal ini dikarenakan siswa berkompetensi untuk mendapatkan dan mempertahankan jumlah poin kelompoknya dengan cara berperilaku baik dan mematuhi aturan. Lalu, apakah adu poin ini memenuhi kriteria pembelajaran berdiferensiasi? Iya, menurut WHO Boston, adalah perubahan tingkah laku pada diri individu dan individu dengan lingkungannya. Adu poin sendiri merupakan sebuah sistem aturan yang diterapkan pada siswa kelas 4C untuk mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adu poin memenuhi kriteria pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih memahami adu poin, berikut adalah deskripsi pelaksanaannya. Pada awal tahun ajaran, saya membuat papan poin dalam bentuk Excel dan mensosialisasikan dalam rapat awal tahun pelajaran dengan orang tua siswa.
tentang program pembelajaran, salah satunya penerapan sistem adu poin di kelas 4C. Selanjutnya, saya dalam menerapkan aturan adu poin ini melaksanakan kontrak belajar, di mana peserta didik dan saya sebagai guru kelasnya melakukan kesepakatan mengenai aturan di kelas. Selanjutnya, saya sebagai guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok yang heterogen. Kemudian, memberitahu peserta didik mengenai konsekuensi aturan yang telah dibuat, yaitu peserta didik yang mematuhi aturan akan mendapatkan poin dan berkontribusi pada kelompoknya. Sedangkan bagi peserta didik yang melanggar aturan akan mendapatkan punishment berupa pengurangan poin kelompoknya. Penambahan atau pengurangan poin kelompok sesuai dengan jenis kesepakatan kelas yang ditaati. Poin terendah 100 dan poin tertinggi 1000. Nah, lalu apakah ada dampak praktik baik bagi peserta didik? Praktik baik yang dilakukan oleh saya sebagai guru memiliki dampak positif bagi peserta didik. Dampak positif tersebut diantaranya adalah yang pertama, siswa menjadi lebih disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, menjaga keharmonisan antar teman, serta lebih tertib dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya siswa yang terlambat datang ke sekolah. Berdasarkan buku kejadian sehari sebelum dilaksanakannya kegiatan adu poin, jumlah siswa yang terlambat datang ke sekolah lebih daripada 5-7 orang per hari. Sedangkan setelah dilaksanakannya adu poin, siswa yang terlambat berkurang antara 1-2 orang dan sering juga tidak ada yang terlambat. Siswa menjadi lebih santun dalam berbicara, berdasarkan penilaian teman sebaya yang dibagikan oleh saya. Sebelum dilaksanakannya kegiatan adu poin, persentase siswa yang berbicara yaitu sekitar sebanyak 25%. Namun setelah dilaksanakannya kegiatan adu poin, persentase siswa yang masih berbicara kasar itu sebanyak 1% dari jumlah siswa 40 orang. Siswa yang sering mengejek teman juga berkurang. Ini dilihat sebelum dilakukan kegiatan adu poin, siswa yang mengejek teman itu sebesar 50%. Sedangkan setelah dilaksanakan kegiatan adu poin, persentase siswa yang suka mengejek teman itu menurun hingga 5%. 4 adalah penurunan jumlah siswa yang bertengkar. Sebelum dilaksanakan kegiatan adu poin, siswa yang sering bertengkar ada 5 kejadian. Sedangkan setelah dilaksanakan kegiatan adu poin, siswa yang suka bertengkar itu berkurang, malah tidak ada sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adu poin dapat mempengaruhi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Demikian kisah pengalaman terbaik saya saat mengajar di kelas 4C di SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Selama adanya adu poin bisa menambah konsentrasi, ketertiban, dan dampaknya di kelompok. Walaupun nilainya sering dikurangi, tapi itu menjadi motivasi untuk terus maju. Dan juga menjadi cara belajar yang unik, menarik, dan asik. Adu poin, murid-murid kelas 4C semakin tertib. Adu poin itu bisa membuat kita konsentrasi. Adu poin juga bisa tahu mana perilaku baik atau perilaku buruk. Bisa mendapatkan poin karena mereka datang pertama. Dikasih nilainya juga sangat gampang loh. Saya rasakan saat adanya belajar adu poin dan belajar berkelompok adalah sangat senang. Karena saat belajar adu poin, teman-teman Bianca dan murid-murid lainnya menjadi lebih aktif di kelas, belajar dengan giat, dan selalu menghafal apapun yang disuruh Bapak Guru. Saat berkelompok juga sangat seru. Pergi ke kebun memetik buah aceh, berjalannya di atas titian. Wahai teman-temanku sekalian, mari belajar dengan giat. Sekian, salam inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.